Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis kita pada hari ini adalah tentang memanusiakan Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Ikhwani wa akhawati al-izza wa asdiqa wa zumala, kama araftum al-an ana fi sayyarah, ana katabtu ala kitab al-hadis wa kitab al-fiqh. Insyaallah nadrusu hadzal yawm fil mas'alatil aqidah fil masalah janbillah. Masalah yang kita bahas tentang lumbung atau perut Allah. Masya Allah. Jadi ada usaha manusia, kelompok sekte tertentu dalam Islam yang berusaha untuk memanusiakan Allah atau membayangkan Allah seperti manusia. Misalnya di dalam surat 39 surat Az-Zumar, fi jambillah, artinya pada lambung Allah. Jadi Allah punya lambung menurut dia. Masya Allah. Apakah ini perlu takwil atau tidak? Tentulah wajib ditakwilkan. Kalau tidak ditakwil, ini bisa menjadi sesat. Masya Allah. Fi janbillah. Janbillah, lambungnya Allah. Masya Allah. Nah, itu di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-56. Bunyi lengkapnya begini. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farratna fi jambillah. Bahwa Allah mengatakan tentang dirinya, setiap jiwa manusia dikatakan, ya hasrata, alangkah besarnya penyesalan kami, alama farratna fiha, kami sia-sia selama ini hidup di dunia, farratna fi jambillah, kami sia-sia di dalam lambung Allah. Nah, jadi ada orang yang mengartikan benar-benar kita tuh di dalam lambung Allah, perut Allah. Masya Allah. Di ujung ayat itu dikatakan, wa in kuntu laminas sakhirin. Surat yang ke-39 ayat yang ke-56. Nah, kemudian tentang betis Allah. Masya Allah, Tuhan punya betis juga. Ya, disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 42. Surat Al-Qalam tentang betis. Apa bunyinya? Yauma yaksunu an saq. Artinya bahwa disingkapkanlah dari mereka betis Allah. Ansyaq, dari betis. Masya Allah. Apa maksudnya di neraka nanti betis Allah disingkapkan? Ada satu aliran dalam Islam yang mengatakan memang Allah itu benar-benar punya betis. Sehingga mereka terjebak di dalam mujassimah, menjisimkan Allah. Allah diberi tubuh. Kemudian yang ketiga disebutkan lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Ini apa dikatakan? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, maka di sana ada wajah Allah. Jadi menurut dia Allah itu punya wajah, cuma wajahnya
tidak sama dengan wajah manusia. Lalu Allah itu punya bapak, bapaknya tidak sama dengan bapak manusia. Lalu Allah itu punya cucu, cuma cucunya tidak sama dengan manusia. Bahkan orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak, tapi anaknya tidak sama dengan manusia. Sehingga terjadilah apa yang disebut mukhalafatul lil hawadis. Tak serupa, mukhalafah, berbeda dengan alam ini. Dia punya anak, tapi anaknya berbeda dengan anak manusia. Masya Allah, itu usaha mereka terpengaruh oleh filsafat Yunani, Nasrani yang memanusiakan Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 115 dinyatakan fasamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Masya Allah. Mereka tidak mau takwil, tidak mau ditafsirkan, tidak mau majazi, tidak mengerti tentang kalimat kinayah, kalimat shareh, dan tidak tahu tentang ayat-ayat mutasabihat. Bagi mereka ayat itu muhkamat saja semua. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan ada ya ayat yang muhkamat, ada yang mutasabihat. Yang muhkamat itulah yang merupakan induk Al-Quran. Yang mutasyabihat itu adalah merupakan penggandeng, penguat, dan merupakan suatu perluasan makna. Karena tak bisa disebutkan bendanya, maka disebutkanlah sifat-sifatnya. Allah maha luas, maha perkasa. Apalagi zat Allah itu tidak bisa manusia mengetahuinya dan tidak boleh. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Atau dengan kata lain, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Jangan dipikirkan tentang pencipta, tapi pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi birabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan pada diri kamu sendiri sampai kamu menyaksikan akan bukti keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang keempat, ada usaha manusia yang sekelompok sekte yang ingin memanusiakan Tuhan, yakni mengatakan Tuhan itu memang punya mata, cuma mata Allah itu besar, mata kita kecil, tidak sama dengan mata kita, tapi sama-sama punya mata. Itu sebetulnya bertentangan dengan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kan tidak serupa itu matanya. Iya, tapi sama-sama punya mata. Sama juga. Ujung-ujungnya mujasimah juga, tidak selamat ucapan itu. Maka kata-kata mata itu harus ditakwil dengan menjadi pengawasan Allah. Kenapa ditakwil? Karena manusia di dunia ini mengawasi dengan mata atau mata-mata. Tajasus itu namanya mata-mata. Firman Allah di dalam surat yang ke-54. Nah, surat yang ke-54 ayat 14. Kalau surat yang ke-55 Ar-Rahman. Ini surat yang ke-54, 53 An-Najmu. An-Najmu, Al-Qamaru. Jadi surat 54 surat Al-Qamar. An-Najmu Al-Qamaru. Surat yang ke-54 ayat yang ke-14 mengatakan
tajri a'yunina in kana kifara. Jadi kata mata itu yang mana? Yang mata itu terdapat itu yang disebut dengan a'yunina. A'yun itu jamak dari mata. Kalau satu mata saja ainun. Kalau a'yunina, mata-mata kami. Nah, itu Allah mengatakan mata kami. Jadi Allah itu punya mata. Cuma matanya tak sama dengan mata manusia. Lalu Allah punya anak. Anaknya tidak sama dengan manusia. Punya cucu, tidak sama dengan cucu manusia. Janganlah demikian. Jangan sampai dikatakan a'yunina, dikatakan mata Allah, tapi katakanlah itu pengawasan Allah. Nah, itu mata Allah maksudnya. Nah, dari mana kita tahu kok bisa ditakwil begitu? Pertama ada doa dari Rasulullah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ajarkanlah kami takwil, tafsir, ya Allah. Nah, surah 54 ayat 14 itu tadi tentang mata Allah. Kemudian yang kelima tentang tangan Allah. Surat yang ke-48, Mujadilah, ayat yang ke-10. Apa dikatakan di sini? Yadullahi fawqa aydihim. Kok bacanya yadullahi bukan yadullaha, bukan yadullahu? Ya, karena yadullah ini adalah kalimatnya mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau dalam bahasa Indonesia satu kata, dua kata punya satu arti. Misalnya rumah sakit. Nah, ini yadullah, tangan Allah maksud. Apa maksudnya tangan Allah itu? Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah itu ada besar, tangan manusia kecil. Berbeda, jangan dibayangkan tangan Allah itu seperti tangan manusia, tapi sesama punya tangan. Jangan. Yang dimaksud dengan tangan Allah itu adalah keputusan Allah. Jodoh di tangan Allah. Manusia berusaha, tapi jodoh itu di tangan Allah. Artinya jodoh itu berdasarkan keputusan Allah. Manusia bisa berusaha, punya keinginan, Allah juga punya keinginan, tapi keinginan Allah lah pada ujungnya yang berlaku. Keinginan manusia bisa tercapai, bisa tidak. Kalau sesuai usaha manusia itu dengan takdir Allah akan tercapai. Kalau tidak sesuai, tidak tercapai. Tak semua yang kita inginkan itu bisa kita capai. Tak pula semua yang kita capai itu berdasarkan keinginan kita. Masya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Masya Allah. Masya Allah. Nah, baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lalu kita baca lagi tentang usaha manusia yang ingin memanusiakan Allah melalui lafaz-lafaz yang tidak mereka takwilkan, tapi secara teks saja, secara harfiah saja. Ada yang tentang lambung Allah, surat Az-Zumar ayat 56. Ada tentang betis Allah, surat Al-Qalam ayat 42. Ada tentang wajah Allah, surat 2, surat Al-Baqarah ayat 115. Tentang mata-mata Allah, surat 54 ayat 14. Kemudian tentang tangan Allah, surat 48 ayat 10. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, karena itu perlu kita mempelajari kitab, misalnya kitab Kifayatul Awam Ad-Duski, kemudian kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sekali pengarangnya.
Nah, karena itu kita harus banyak mempelajarinya, dan jangan pula lah kita mengatakan Tuhan itu bertengger di atas aras yang disebut dengan alal arsistawa, di atas aras Tuhan itu berselak seperti manusia. Jangan demikian, tidak boleh. Nah, yang dimaksud di situ adalah Allah menguasai aras dengan kata-kata bersimbol di dalam ayat-ayat mutasyabihat. Ada hadis an Waqi min Udusin, dari Waqi bin an Waqi bin Udus, dari Waqi bin Udus, qala qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, aina kana rabbuna wajal, di mana dahulunya Tuhan kita itu azza wa jalla, aina rabbuna, dulunya Tuhan kita itu berada di mana sebelum ada aras, qabla ayakhluqah khalqahu, sebelum dia menciptakan makhluknya Allah itu ada di mana? Qala, dijawab oleh Rasulullah, fi amain, Allah itu di ama. Apa ama itu? Tahtahu hawa, ma tahtahu hawa, di bawahnya tidak ada udara, wa ma fawqahu hawa, dan tidak ada juga di atasnya awan udara, tidak ada. Summa khalaqa arsuhu, kemudian Allah menciptakan arasnya, alal ma, aras itu diciptakan di atas air. Nah, jadi kalau gitu bukan Allah itu bertengger di atas aras, tidak. Kenapa? Karena sebelum ada aras itu Allah sudah ada. Lalu penciptaan aras itu diletakkan di atas air, dan air itu di bawahnya lagi surga. Jadi air dari bawah aras itulah yang mengalir ke surga. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah tadi yang berkaitan dengan usaha manusia yang memanusiakan Allah. Niatnya baik itu sebetulnya. Apa niatnya baik? Supaya manusia itu mudah menangkapnya, tidak abstrak. Kalau dikatakan Allah itu tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, anak SD payah menangkapnya, terlalu abstrak. Jadi supaya mudah dikatakan, tunjuklah Allah maha di atas, tunjukkanlah ke atas. Itu tingkat anak SD gak apa-apa. Tapi kalau sudah kuliah, sanawiyah sudah ke atas, ini baru bisa diterangkan tentang takwil. Kalau masih anak TK, anak SD, sanawiyah, ibtidaiyah, jangan takwil dulu, sebut aja lah Allah di atas, nunjuk aja ke atas, tidak apa-apa. Nanti setelah sanawiyah, aliyah, apalagi sudah kuliah, barulah kita terangkan. Nah, berbahaya kalau memanusiakan manusia, sama dengan Nasrani. Tuhan itu mati katanya, tapi matinya itu tidak sama dengan mati manusia. Kan tetap saja laisa kamitslihi, itu tetap saja berlaku katanya. Mukhalafatul lil hawadis tetap berlaku. Ia mati, tapi kan matinya bukan seperti mati manusia. Disebutkan dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tuhan mati, Tuhan itu tak terhampiri, Tuhan tidak takluk kepada maut. Ini dia. Karena dalam belajar sifat 20 ada sifat Allah itu yang sifat salbiyahnya, arti sifat yang menafikan itu maut, mati. Allah tidak pernah mati, tapi Allah itu hidup selama-lamanya. Wa huwal hayyul ladzi la yamut. Allah itu hidup selama-lamanya, tidak pernah mati. Lalu berkilah mereka seperti satu aliran tadi, mengatakan iya, tapi kan berbeda dengan manusia, matinya tidak sama dengan mati manusia. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tuhan itu mati, dia tak terhampiri. Tuhan itu tidak takluk kepada maut. Tuhan itu dapat menguasai maut.
Nah, kemudian di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30 bahwa Nabi Isa itu berkuasa, tetapi kuasanya tidak dapat berbuat apa-apa. Kata Nabi Isa, aku tidak berkuasa, Bapa yang maha di atas itulah yang berkuasa, sedang aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Ini maaf Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tadi saya telah membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian di belakangan ini saya baca pula ayat-ayat Injil. Bagaimana itu? Nah, ini sebetulnya dalam kajian ilmu perbandingan agama yang berkaitan dengan akidah. Jadi bagaimana akidah dalam Islam, bagaimana akidah dalam agama Nasrani. Masya Allah. Kajian Kristologi. Jadi di barat itu ada pelajaran Islamologi, ada Kristologi. Jadi rupanya kajian Kristologi juga bicara tentang memanusiakan Allah. Manusia yang mempunyai lambung, katanya Allah mempunyai lambung. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-56. Manusia mempunyai betis. Oh, Allah disebutkan punya betis juga di dalam surat Al-Qalam ayat 42. Kemudian manusia punya wajah. Oh, Allah juga punya wajah. Sehingga Allah dimanusiakan oleh mereka. Allah punya wajah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Oh, manusia punya mata. Oh, Allah juga punya mata. Di dalam surat 54, surat Al-Qamar ayat yang ke-14, tajri bi a'yunina in kana kifran. A'yunina, mata-mata kami, kata Allah. Yang ke-6, manusia punya tangan. Oh, Allah juga punya tangan, katanya. Surat 48 Al-Mujadilah ayat 10, yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan manusia. Masya Allah. Kemudian Allah itu, manusia punya kursi tempat duduk. Allah juga punya kursi tempat duduk. Di mana? Di aras. Ternyata sebelum aras ada, Allah sudah ada. Jadi di mana Allah sebelum ada aras? Disitulah dia. Setelah ada aras, tetap juga di situ. Kok istimewanya aras? Aras itu bukanlah tempat Allah, tapi tempat malaikat mengadakan tawaf. Ya'ruju ilaihi, naik terus sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke aras kursi. Malaikat itu tawafnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu di aras. Jadi aras adalah tempat malaikat, bukan tempat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bukan tempat Allah? Karena tidak ada satupun yang mampu menampung Allah. Langit, bumi, seluruh ruang angkasa, semuanya tidak mampu menampung Allah. Jadi kalau Allah itu di kursi, berarti Allah itu berada di dalam genggaman malaikat. Kenapa? Karena aras kursi itu di dalam tampungan malaikat. Artinya diawasi oleh malaikat. Malaikatlah tuh yang menggenggam dengan tangannya bersama-sama arsy dan kursi. Masya Allah, itu berada dalam genggaman malaikat. Nah, tidak logis. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, satu kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita semua. Niat baik kita ialah untuk memurnikan tauhid kita. Jangan menjadi orang yang menantang Allah. Siapakah orang yang menentang Allah? Orang yang menyerupakan manusia dengan Allah. Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tahukah kamu siapakah orang yang menantang Allah? Mayusyakikillah, yakni mayusyakikillah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah, dan mereka memilih jalan lain.
ghaira sabilil mu'minin, bukan jalan orang mukmin, tapi jalan Yahudi mungkin atau jalan Nasrani yang memanusiakan Allah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Syukran jazila ala istima'ikum ma ala al-khutbati fi hadzal yaum. Ila liqa' ma'as salamah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.